Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas berapa besar kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh roket B yang memiliki konfigurasi dua tahap ini. Pada awalnya, massa total roket, yaitu Mi1 misalnya, sama dengan massa muatan ditambah massa struktur pada tahap 1 dan tahap 2 ini, yaitu Ms1 ditambah Ms2, kemudian ditambahkan lagi dengan massa propelan pada tahap 1 dan tahap 2 ini, yaitu MP1 ditambah MP2. Dan ini sama dengan 50 kg ditambah 340 kg ditambah 100 kg ditambahkan dengan 3.400 kg ditambah 980 kg. Dan ini sama dengan 4.870 kg. Setelah propelan pada tahap 1 habis, massa roket menjadi MF akhir misalnya, atau M final tahap 1, yang sama dengan ini ditambah ini. Dan ini sudah saya hitung, di mana ini sama dengan 1.470 kg. Berdasarkan persamaan ini, perubahan kecepatan roket saat propelan pada tahap 1 habis terbakar dapat kita tulis sebagai delta V1 misalnya, yang sama dengan G0 atau 9,81 meter per detik kuadrat dikali ISP, yang sama dengan ini, dikalikan dengan ln dari massa awal per massa akhir, yaitu ini per ini. Dan ini sudah saya hitung, di mana ini sama dengan 3.760 meter per detik G. Karena roket pada awalnya diam, ini berarti bahwa delta V1 ini sama dengan V1, yaitu kecepatan roket saat propelan pada tahap 1 sudah habis terbakar. Kemudian, setelah propelan pada tahap 1 ini habis, misalkan struktur pada tahap 1 ini dilepaskan, seperti ini. Dengan begitu, massa awal roket pada tahap 2 ini menjadi Mi2 misalnya, dan ini sama dengan massa muatan ditambah massa struktur tahap 2 ditambahkan dengan massa propelan tahap 2. Ketika struktur tahap 1 ini sudah dilepas, misalkan roket mulai menghidupkan mesin pada tahap 2 ini. Setelah itu, ketika propelan pada tahap 2 ini habis, massa roket sekarang menjadi massa akhir tahap 2, yaitu MF2 misalnya, yang sama dengan massa muatan ditambahkan dengan massa struktur tahap 2. Dengan begitu, dengan menggunakan persamaan Tsiolkovsky, perubahan kecepatan pada tahap 2 ini adalah delta V2 misalnya, di mana ini sama dengan G0 atau 9,81 meter per detik kuadrat dikali ISP, yang sama dengan 320 detik G, dikalikan dengan ln dari massa awal per massa akhir. Massa awal adalah Mi2 yang sama dengan 50 kg ditambah 100 kg ditambah 980 kg. Dan massa akhir adalah MF2 yang sama dengan 50 kg ditambah 100 kg. Dan ini sudah saya hitung, di mana ini sama dengan 6.339 meter per detik G. Kalau V2 adalah kecepatan akhir roket, maka delta V2 ini dapat kita tulis sebagai V2 dikurang V1, sehingga V2 sama dengan delta V2 ditambah V1. Dengan demikian, kecepatan akhir roket yang dua tahap ini adalah 6.339 meter per detik G ditambahkan dengan
3.760 meter per detik G. Dan ini sama dengan 10.099 meter per detik G. Terlihat bahwa dengan konfigurasi dua tahap ini, meskipun massa propelan totalnya, kemudian massa struktur totalnya, dan massa muatannya bernilai sama, tetapi kecepatan akhirnya dapat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan roket dengan konfigurasi satu tahap. Inilah pentingnya konfigurasi roket bertahap, karena dengan melepaskan massa yang tidak diperlukan ini, roket menjadi lebih ringan sehingga kelajuan akhirnya juga menjadi semakin besar.